Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, saya sangat berbahagia karena hingga kesempatan sore ini saya masih bisa berdoa dan berkirim salam untuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan sore ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pula tidak kurang satu apa. Untuk sahabat sejati yang berada di Jogja, yang sudah saya anggap bagian dari keluarga saya, bahkan orang tua saya sendiri, semoga sore ini sudah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat kembali setelah tadi pagi sempat kurang sehat karena kelelahan dan sedikit kecemasan. Semoga Allah segera pulihkan dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa berbagi cerita dan berbagi ilmu. Kembali sehat ya Pak. Pengalaman apa yang tadi sempat kami bicarakan dengan sahabat sejati yang di Jogja, beliau sedikit mengalami kecemasan karena sehari sebelumnya beliau bolak-balik mengecek kondisi kesehatannya, kemudian juga mengalami kelelahan, sehingga pada akhirnya kondisi yang beliau temukan di rumah sakit mengakibatkan sedikit kecemasan yang terus terbawa sampai ke rumah. Sadar atau tidak, mungkin beliau terpengaruh dengan kondisi yang ada, dan kecemasan itu kemudian membuat sedikit beban yang membuat beliau drop tadi pagi. Alhamdulillah ketika tadi saya telepon, beliau sudah dalam keadaan baik, dan dari suaranya insya Allah beliau dalam keadaan sehat kembali. Jadi dari situ kemudian kita belajar bahwa kecemasan, kegelisahan, ketakutan merupakan beban yang jika kita tidak pandai untuk segera melepaskannya, akan terus-menerus membebani pikiran kita, yang pada stadium lanjutnya akan membuat kita drop. Mungkin kita merasa tidak nyaman atau bahkan mungkin sakit. Jadi kecemasan, kegelisahan, ketakutan, rasa khawatir itu seperti buku ini. Kalau saya pegang seperti ini, itu tidak terlalu berat, mungkin hanya beberapa ons saja, dan saya bisa menggerak-gerakannya dengan sangat mudah karena memang bukunya sangat ringan. Tapi ketika buku ini saya pegang dalam jangka waktu yang relatif lama dengan posisi seperti ini terus menerus, maka tidak lebih dari 5 menit kemudian tangan saya akan segera pegal, merasakan ngilu di tangan saya, dan buku yang tadinya ringan, yang tadinya tidak membebani saya, kemudian akan menjadi beban yang sangat berat bagi tangan saya ketika saya terus memegangnya seperti ini. Seperti itu juga kecemasan, seperti juga ketakutan, seperti itu juga kekhawatiran, seperti itu juga masalah. Sekecil apapun masalahnya, ketika kita biarkan mengendap di pikiran kita, maka itu akan membebani, menjadi beban yang sangat berat bagi pikiran kita setelah beberapa waktu kemudian. Jadi mungkin dalam kejadian yang dialami sahabat sejati tadi, awalnya tidak terlalu cemas, tapi kemudian ketika kita lupa untuk menghilangkan atau membersihkan, mendeprak kecemasan itu, lambat laun dalam waktu semalaman itu mempengaruhi pikiran kita, dan akhirnya ketika subuh yang terjadi adalah dirinya, tubuhnya menjadi tidak nyaman. Jadi kita harus terampil, harus pandai, harus cermat, dan harus teliti ketika kemudian ada hal-hal yang kita tangkap oleh indera kita, baik itu melalui pendengaran, baik itu melalui penglihatan,
baik itu melalui rasa, ketika penglihatan kita melihat sesuatu yang kurang enak, ketika kemudian pendengaran kita mendengar sesuatu yang tidak nyaman, ketika kemudian kita merasa tidak nyaman dan kita tidak segera membersihkannya, maka itu akan menjadi penyakit. Cepat atau lambat pasti itu akan menjadi penyakit. Jadi bagaimana kemudian kita membersihkan energi-energi atau informasi-informasi yang kita konsumsi sepanjang hari, dari pagi misalkan sampai sore ini, baik melalui indera kita, indera pendengaran kita, indera penciuman kita, indera penglihatan kita, untuk segera dibersihkan. Caranya yaitu tadi, kita jangan lupa untuk mengaktifasi engine kebahagiaan kita yang startingnya, yang engine startingnya itu ada di senyum. Tadi pagi saya sempat mengajak sahabat sejati semua untuk mengaktifkan start engine kebahagiaan kita untuk senyum ke hati sore ini. Kalau coba kita cek apakah engine tersebut masih berjalan di hati kita, bahwa kebahagiaan tadi sudah masih berada di hati kita. Kalau tidak, mari kita kemudian start lagi, senyum ke hati lagi. Itu dapat kita lakukan kapanpun ketika kita sudah merasa tidak nyaman. Mungkin tadi pagi kita sudah start engine-nya, senyumnya, tapi kemudian karena satu hal, kebahagiaan yang kita sudah start tadi pagi agak sedikit berkurang, kita start lagi, senyum ke dalam hati lagi. Caranya pun sama seperti tadi, kita santai sejenak, kemudian lemaskan, luruhkan seluruh jasad kita, dan arahkan, kemudian fokuskan, konsentrasikan pikiran kita pada hati, dan mohon kepada Allah agar kita bisa senyum ke dalam hati sampai benar-benar luruh, sampai dengan benar-benar santai. Kemudian ketika sudah terasa energi nyaman di hati kita, maka kemudian kita pantulkan, kita pancarkan ke seluruh alam, seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, untuk kemudian kita bersama-sama menebarkan kebahagiaan. Itu start lagi engine-nya. Nah, selanjutnya setelah hati kita sudah jalan, kita kemudian maintain kebahagiaan yang sudah di start tadi dengan zikrullah. Zikir merupakan kelanjutan dari senyum ke hati tadi. Kita kemudian terus kita maintain energi kebahagiaan yang tadi sudah kita start dengan zikir, dan lagi kita arahkan, fokuskan pikiran kita ke dalam hati, kemudian kita sebut nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang-ulang ke dalam hati. Tujuannya apa? Tujuannya agar pikiran kita yang lari ke sana kemari, yang loncat ke sana kemari, itu akan terikat oleh ketenangan hati kita, sehingga kemudian kita tidak lagi lelah karena harus mengikuti liarnya pikiran kita. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa dalam sehari semalam pikiran kita bergerak 70.000 kali, yang artinya setiap detik pikiran kita berubah, berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain dalam tempo waktu 1,2 detik. Bayangkan ketika kemudian kecemasan yang kita konsumsi meskipun sebentar, tapi terus dipingpong dari waktu ke waktu setiap 1 detik sekali, maka itu akan sangat menyakiti dan menyakitkan bagi pikiran kita, yang pada kondisi selanjutnya akan berpengaruh pada imun kita, pada kondisi fisik kita. Karenanya zikir adalah salah satu solusi untuk bagaimana kita merefresh pikiran kita. Kapasitas pikiran kita tidak sebesar hati kita. Ketika beban yang tadi saya contohkan, beban seperti ini saja,
ketika mengendap di pikiran. Ketika kecemasan sedikit saja terus kita endapkan di pikiran, maka akan menjadi beban yang sangat berat, dan itu solusinya harus kita netralisir dengan zikir. Karena kemudian ketika kita alihkan ke hati kita jauh lebih lapang, hati kita jauh lebih luas, hati kita mampu menetralisir kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dengan izin Allah. Karenanya ada dua hal yang saya ingin bagikan, ingin share dengan sahabat sejati sekalian. Jangan lupakan, kita harus senantiasa meng-on-kan start engine kebahagiaan kita, yaitu senyum ke hati, kemudian lanjutkan dengan zikrullah. Bagi Anda yang sudah punya zikir, amalkan, dan itu adalah sebuah harta yang sangat mahal. Itu bentuk kasih sayang guru kepada kita, maka amalkan. Bagi Anda yang mungkin masih berzikir seperti umum, itu tidak masalah, kan itu pun merupakan bagian dari cara kita untuk membersihkan pikiran kita agar tidak kemudian terbebani dengan berbagai beban yang kita konsumsi setiap hari. Semoga kita diberikan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, dan rahmat dari Allah, dan jangan lupa untuk bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.